Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi nasta'in ala umri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan siang hari ini kita bisa kembali bertemu sama Ustaz Jailani bermuajah dalam kajian pekanan Adana Village setelah kemarin qadarullah kemarin itu kita sudah melaksanakan Idul Adha ya. Semoga amal ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kemarin ya, kalau kemarin itu kurang lebih eh, pembahasan tentang larangan membunuh dan mengkafirkan sesama muslim. Penjelasan lanjutan dari kitab Taisir Fathul Mudik. Sekarang mungkin lanjutannya bisa materi lain ataupun materi yang karena kita kemarin, insya Allah akan dibawakan oleh Ustaz ini. Baik, tanpa menunggu lebih lama lagi, kita mulai kajian pada siang hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz Ahmad Jalani, waktu dan tempat kami persilahkan. Pada tempat dan sekurang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azila aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajala yujala alayya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu alaihi. Baik, ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah pada eh, sore ini kita bisa berjumpa lagi untuk mengikuti kajian kita, dan insya Allah kajian kita pada hari ini melanjutkan hadis yang ketiga ya, tentang sifatul muslim, sifat seorang muslim. Sifat seorang muslim ini diambil dari sebuah hadis Rasulullah SAW, itu dari An Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minasyajari syajaratan la yasqutu waraquha wa innaha mathalul muslim fahaddithuni ma hiya. Fawaqa'a an-nasu fi syajaril bawadi qala Abdullah wa waqa'a fi nafsi annaha an-nakhlah fastahyaitu thumma qalu hadisna ma hiya ya Rasulullah. Qala ya an-nakhlatu. Hadis ini diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar ibnul Khattab. Ya, jadi putranya sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, karena ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar, maka biasanya para perawi hadis menuliskan pujiannya dengan radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya. Nah, keduanya ini untuk siapa? Yang pertama adalah untuk Abdullah bin Umar sebagai putranya Umar. Yang kedua adalah untuk Umar itu sendiri. Jadi dua-duanya didoakan oleh para perawi. Qala berkata Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min syajari." Sesungguhnya ada di antara pohon syajaratan, ada sebuah pohon. Jadi ada sebuah pohon dari antara pohon-pohon atau pepohonan, la yasqutu warquha, di mana daunnya itu tidak jatuh. Artinya daunnya tidak jatuh atau tidak gugur. Jadi ada pohon di mana pohon ini daunnya tidak jatuh atau tidak gugur. Wa innaha matal muslim, dan pohon ini atau sesungguhnya pohon ini matalul muslim, ya seperti seorang muslim. Jadi Nabi itu mengibaratkan, menganalogikan seorang muslim dengan pohon ini. Pohon di mana daunnya tidak jatuh atau tidak gugur. Fahaditsuni, maka ceritakanlah oleh kalian semua, maksudnya sebutkanlah oleh kalian semua kepadaku, mahya, pohon apa kira-kira itu? Nabi sedang bertanya kepada para sahabat dalam satu majelis.
Bahwa fa'an nasu, maka orang-orang itu mengira di syajaril bawadi, pohon itu adalah pohon yang ada di al-bawadi. Bawadi ini adalah pohon yang ada di dataran luas, ya, yang mengandung air di bawadi. Kalau kita lihat di bawahnya, al-bawadi itu adalah filbadiyah. Nah, jadi pohon-pohon yang ada di al-badiyah. Al-badiyah itu adalah daerah badui, daerah pedalaman. Jadi menurut orang-orang, sahabat-sahabat yang lain mengira pohon itu ada di daerah al-bawadi. Pohon yang ada di daerah yang daerah pedalaman. Ya. Qala Abdullah, maka Abdullah berkata, bahwa fi nafsi, aku mengira pada diriku sendiri. Jadi Abdullah bin Umar juga ngira, gitu ya, mengira-ngira. Ini tidak sempat disampaikan, ya, annaha an-nakhlah, bahwa pohon yang dimaksud oleh Nabi itu adalah pohon kurma. Fastahya itu, nah, maka aku pun malu. Maksudnya Abdullah bin Umar malu untuk mengungkapkan, malu menjawab pertanyaan daripada Nabi Muhammad SAW. Ya, menurut riwayat mengatakan bahwa karena kenapa Abdullah bin Umar malu? Karena Abdullah bin Umar adalah paling muda di situ, sahabatnya paling muda, sehingga malu untuk mengungkapkan, ya, di tengah-tengah para sahabat yang sudah para senior, sahabat yang lebih dulu belajar Islam. Cuma qalu, lalu kemudian para sahabat semuanya itu berkata, hadisna mahiyya ya Rasulullah. Ceritakanlah kepadaku atau sebutkanlah kepada kami semua, mahiyya, pohon apa itu ya Rasulullah? Qala, maka Rasulullah SAW menjawab, ya an-nakhlatu, dia adalah pohon kurma. Nah, betul-betul ya, perkiraan Abdullah bin Umar itu betul, bahwa yang maksud dengan pohon yang disebut oleh Nabi itu adalah pohon kurma. Baik, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, hadis ini walaupun singkat, tapi ini mengandung banyak pelajaran. Yang pertama adalah bahwa Rasulullah SAW itu senantiasa ketika diskusi dengan para sahabat itu dengan model tanya jawab. Nah, kadang-kadang kajian itu diisi dengan model tanya jawab, ya. Jadi Nabi bertanya, para sahabat mungkin menjawab, atau para sahabat bertanya, Nabi menjawab. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini adab ketika di majelis, gitu ya. Yang kedua adalah kadang-kala ketika ada murid sedang belajar kepada guru, murid itu tahu jawabannya, gitu. Tapi tidak mesti kemudian dia menyampaikan jawabannya di hadapan para guru, apalagi di hadapan orang-orang yang lebih senior. Ini ketawaduan Abdullah bin Umar, ya, karena pasti Abdullah bin Umar juga tahu bahwa sahabat ini juga Rasulullah akan menceritakan, akan memberitahu para sahabat lain apa itu buah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Jadi Abdullah bin Umar tidak pamer, ya, tidak kemudian menunjuk gigi, unjuk diri bahwa aku bisa menjawab. Itu pohon kurma, apa susah, gitu kira-kira, ya. Nah, kadang-kadang ketika kita di majelis ilmu, adab ini juga dibutuhkan, ya. Ketika kita tahu yang hadir itu mungkin ada di antara senior-senior kita, ya, orang-orang yang sudah sepuh, ya kan. Kemudian ada guru yang bertanya, tahukah kalian pohon apa yang disebut oleh Rasulullah, ya kan. Nah, kadang-kadang kita yang muda ini cukup diam saja, gitu. Nanti juga guru ini akan menjelaskan. Nah, biarkan orang-orang tua ini yang menjawabnya. Ya, kalau orang-orang tua ini tidak tahu, ya sudah, kita diam saja dulu sementara. Ya, karena konteksnya ini dalam konteks sedang belajar, kita sebagai yang paling muda itu punya adab. Nah, ini Masya Allah, ya. Jadi dalam hadis ini juga diajarkan adab. Adab di majelis ilmu ketika kita hadir di tengah-tengah orang-orang yang sudah sepuh atau orang-orang yang sudah senior. Gitu loh. Nah, jadi kita tidak mesti harus sok tahu. Sok tahu di tengah-tengah majelis itu. Biarkan nanti guru yang menjelaskan. Karena khawatir ketika si yang muda ini menjawab akan timbul perasaan terhadap sahabat-sahabat yang senior tadi, ya. Jadi fastahya itu, ini makhluk yang dibenarkan, makhluk yang diperbolehkan ketika kita sedang belajar, gitu ya. Ini pelajaran yang kedua dari sisi adab, ya, adab di majelis ilmu. Nah, kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW, ini dilihat bukan dari kandungan makna hadis dulu, ya. Kita lihat dari sisi bagaimana suasana, ya, suasana atau adab yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang ketiga adalah Rasulullah itu senantiasa menganalogikan sesuatu, ya, untuk memudahkan jamaah itu paham
dengan apa yang dimaksudkan Nabi. Nah ini juga boleh, gitu. Kita boleh ketika kita sedang mengajar, misalkan ya, itu kita menganalogikan apa yang kita maksud dengan sesuatu yang mudah dicerna oleh jamaah kita. Atau ketika kita dialog dengan teman, bahwa kita tahu teman ini misalkan mohon maaf ya dari sisi pemahamannya kurang misalkan, maka kita boleh menganalogikan apa yang kita ingin sampaikan dengan hal lain. Yang itu memang diperbolehkan. Sebagaimana Nabi dari sini menganalogikan seorang muslim dengan suatu pohon. Itu pohon kurma itu. Nah, jadi Masya Allah ya, dari sisi kita belajar teknik mengajarkan, teknik berdakwah, teknik dialog ya dengan orang-orang yang kita ingin ajarkan dengan Islam. Nah, ini hal yang bisa kita pelajari dari hadis ini. Nah, yang kedua dari sisi makna hadis ini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan, ya, menganalogikan seorang Muslim itu dengan sebuah pohon kurma. Apa sih hebatnya pohon kurma? Nah, di sini dijelaskan ya bahwa pohon kurma itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Ya, bahwa inna barkatan nakhlati mawjudatun fi jami ahwaliha. Bahwa keberkahan pohon kurma itu terdapat pada seluruh bagian-bagiannya. Jadi pohon kurma itu, keberkahan pohon kurma itu terdapat pada seluruh bagiannya, dari mulai daunnya sampai ke akarnya. Itu semuanya bisa digunakan. Ya, kurma dan sejenis pohon kurma yang lain seperti pohon kelapa kan mirip-mirip tuh dengan kurma. Itu kan semua bagiannya bisa digunakan, dari mulai daunnya, kemudian lidinya, kemudian dari mulai batang yang besarnya, ya kan? Pohon kurma juga begitu. Daunnya bisa dijadikan sebagai atap rumah, kemudian batangnya bisa dijadikan tiang rumah. Pada saat itu ya bisa dibuat jembatan juga. Kemudian sabutnya juga bisa dipakai buat mencuci, buat mandi, ya buat penutup dan sebagainya. Jadi Masya Allah, pohon kurma ini seluruh bagiannya itu bisa digunakan oleh siapapun. Ya, jadi tidak ada yang tersisa, semuanya bisa. Ya, buahnya apalagi bisa dimakan. Ya, buah kurma itu Masya Allah ya, kurma itu salah satu buah yang manis tetapi dia tidak menyebabkan penyakit gula. Jadi gulanya itu gula yang bersahabat dengan tubuh kita. Bahkan disunahkan oleh Rasulullah SAW ketika kita berbuka puasa disunahkan dengan kurma. Ya, itu kurma bisa membuat kita berenergi, tapi tidak membuat kaget perut kita ketika berbuka puasa. Ya. Nah, ini permisalan yang luar biasa. Pertama dari sisi manfaat, bahwa seorang muslim itu harus bermanfaat buat orang lain. Ya, sebagaimana pohon kurma itu bermanfaat buat orang lain, semuanya. Kita pun sebagai seorang muslim, karena Nabi mengibaratkan seorang muslim dengan pohon kurma tadi ya, kita harus bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya, khairu nas anfa'uhum linnas. Ya, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi jangan sampai kemudian kita sebagai muslim itu menjadi orang yang jadi troublemaker. Ya, jadi sumber masalah. Jadi problem. Ya. Bukan menjadi solver, tapi problem. Harusnya sebagai seorang muslim, kita menjadi orang yang bisa menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena kita dibekali Islam. Dan Islam itu adalah mu'alajah li masyakil insan. Jadi Islam itu Allah turunkan untuk mu'alaj, menyelesaikan seluruh urusan-urusan manusia. Gitu. Nah, jadi kita pun ketika punya masalah, ya lihat aja Islam. Islam punya solusinya. Ya, jadi apapun masalahnya, Islam solusinya. Kira-kira begitulah ya. Nah, kita pun sebagai seorang muslim, itu harus menjadi orang yang memberikan solusi atau orang yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Manfaat apa saja. Yang penting manfaat itu bisa dirasakan oleh orang lain kebaikannya. Misalkan, ya, kita bisa bermanfaat untuk orang lain dari sisi ilmu yang kita miliki. Ya, kita bisa mengajarkan teman-teman kita baca Al-Quran, misalkan ya, mengajarkan anak-anak kecil baca Al-Quran. Itu juga Masya Allah. Ya. Jangan dilihat ini adalah aktivitas yang sederhana. Ya, tetapi dampaknya ini bisa luar biasa. Sederhana, tapi dampaknya berkepanjangan. Awalnya orang ini tidak bisa baca Quran, lalu diajari orang itu bisa baca Quran, maka lalu dia bisa baca Quran, ini dampaknya luar biasa, akan terus-terusan.
Selama dia baca Al-Quran dengan cara yang benar, sebagaimana diajari oleh gurunya ini, maka pahala itu akan terus mengalir. Dan manfaat itu akan dirasakan oleh orang itu, bahkan orang-orang di sekitarnya. Ya, apakah itu anaknya nanti, ya kan? Apakah itu tetangganya, apakah kemudian buat dirinya sendiri. Gitu, Masya Allah. Ini kecil tapi dampaknya besar. Atau misalkan saya belum bisa lancar baca Quran, misalkan ya apapun dengan tenaganya dan fisiknya, misalkan kita bisa bantu tetangga kita yang bocor rumahnya, misalkan, atau tetangga kita yang pindahan, ya, atau sekedar memberikan senyum kepada orang yang kita lewat, itu pun juga termasuk memberi manfaat. Atau kita memberi salam kepada orang yang kita kenal ataupun terhadap orang tidak kita kenal, ya, karena salam itu merupakan bagian daripada doa yang ujungnya adalah memberi keselamatan kepada orang yang kita doakan. Ini juga memberi manfaat. Ya, jadi intinya bahwa dari hadis yang pertama, poin pertama ya, bahwa Muslim itu adalah seperti pohon kurma, maka pohon kurma itu manfaatnya itu banyak, bahkan semua bagian daripada pohon kurma itu adalah memberi manfaat, maka kita pun sebagai seorang Muslim harus memberi manfaat yang banyak. Ya. Nah, kemudian yang kedua, pohon kurma itu terkenal pohon yang kuat. Ya. Bahwa sabitun, dia itu sabit. Ya. Disebutkan di sini, qala al-Qurtubi, ya, waqa'a tashbihu bainahuma ay bainan nakhla wal muslim. Jadi Imam Qurtubi menyatakan realitas atau fakta penganalogian antara nakhlah dengan seorang muslim, antara pohon kurma dengan seorang muslim. Itu ada beberapa poin. Yang pertama adalah min jihati anna asla dinil muslim habitun. Dari sisi bahwa pokok atau akidah agama seorang muslim itu adalah sabitun, tetap kuat. Bahwa seorang muslim itu harus memiliki akidah yang kuat, harus memiliki akar yang kuat. Maka alhamdulillah kita sudah mengkaji bagaimana ya kita menguatkan akidah kita, bahwa Islam itu agama yang rasional, agama yang masuk akal, bukan agama doktrin saja, bukan agama yang sekedar ikut-ikutan saja, tapi kita beragama Islam karena kita yakin betul agama Islam adalah agama yang masuk akal, agama yang menenteramkan hati, dan agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Itu tiga kunci itu. Ya, kita sudah buktikan kajian-kajian sebelumnya bahwa Islam adalah agama yang memuaskan akal, artinya masuk akal, bukan agama yang khayalan. Yang kedua adalah Islam agama yang sesuai dengan fitrah manusia, tidak menyimpang dari penciptaan asal Allah menciptakan manusia. Yang ketiga bahwa Islam itu adalah agama yang menenteramkan jiwa, ya, menenteramkan jiwa, hati, dan pikiran kita sebagai orang yang menganut agama Islam. Itu menunjukkan bahwa Muslim itu sabitun, dinil muslimi sabitun. Agama seorang Muslim itu harus sabit, harus kuat, menancap erat, tidak tergoyahkan. Kemudian yang kedua, wa anna ma yasduru anhu minal ulumi wal khair hutun lil arwahi mustatab. Ya, bahwa apa yang muncul darinya, dari pohon kurma ini atau dari seorang muslim ini, baik berupa ilmu-ilmu ataupun kebaikan-kebaikan, ya, kebaikan-kebaikan yang dimiliki, itu akan menjadi qutun lil arwah, menjadi makanan utama atau konsumsi pokok bagi ruh-ruh yang ada pada diri kita. Jadi Islam itu baik ilmu-ilmu yang dimiliki oleh seorang muslim atau kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh seorang muslim itu menjadi makanan pokok kita. Makanan yang untuk ruh, tidak hanya ruh kita tapi untuk ruh-ruh orang lain. Bahkan juga untuk ruh makhluk lain. Apakah itu hewan ya ataupun juga untuk jin. Ya, bayangkan coba dalam Islam itu kan semua ada adabnya. Adab ketika kita misalkan menyembelih hewan itu luar biasa itu. Ya, kemarin kita belajar ketika kita menyembelih hewan maka harus dipastikan pisaunya harus tajam, ya kan? Tidak boleh tumpul. Kemudian yang kedua, pastikan hewannya tidak cacat, ya kan? Sehat, ya, baik dalamnya ataupun juga luarnya. Yang ketiga, pastikan si kambing atau hewan kurban tidak melihat temannya yang sedang disembelih.
atau sedang dikuliti. Dibuatlah pembatas di antara hewan satu dengan hewan yang lainnya ketika ada sembelih. Kemudian pastikan hewan ini dikasih minum yang banyak agar airnya cepat mengalir. Ya, bahkan dipuasakan selama 3 jam lebih dulu, ya agar dia tidak sedang makan. Walaupun sebelumnya dikasih makan dulu, setelah siap mau disembelih 3 jam sebelum disembelih itu di baiknya itu dikasih air lalu tidak dikasih makan. Kemudian juga ketika menyembelihnya itu harus dengan sembelihan yang cepat, tegas, dan memotong tenggorokan, kemudian urat makanan yang kanan dan kiri. Jadi sekali, tidak digosok-gosok begitu. Jadi ini adab terhadap hewan. Berarti apa? Berarti tadi al-khair wal ulum minal muslim. Jadi ilmu dan kebaikan dari seorang muslim itu masya Allah menjadi kebaikan buat ruh-ruh yang lain, untuk hewan. Termasuk jin. Ya, bagaimana Islam itu mengajarkan kepada kita untuk tidak menyiram air panas ke tempat pembuangan air. Karena jin biasanya ada di situ. Bagaimana Islam mengajarkan kepada kita untuk tidak buang air kecil di lubang semut atau di air yang menggenang. Karena jin ada di situ biasanya. Jadi sampai diperhatikan ke arah sana coba. Ya Masya Allah. Jadi kalau kita tahu ilmunya begitu tuh Allahu Akbar itu akan makin sabit Islam pada diri kita. Ya, makanya kenapa orang-orang muslim banyak yang keluar dari agama Islam? Karena tidak belajar. Tidak mempelajari Islam. Kalau kita pelajari Islam itu Allahu Akbar. Masya Allah. Semua ajarannya itu memberikan kebaikan buat diri sendiri, buat keluarga, buat hewan lain, atau buat makhluk lain, hewan ataupun jin dan sebagainya. Jadi luar biasa. Ya. Kemudian yang ketiga, wa annahu la yazalu masturan bidinihi. Dan bahwasanya Islam itu atau Muslim itu selamanya akan terlindungi dengan agamanya. Masturan itu tertutupi atau terlindungi dengan agamanya. Jadi kalau dia beragama dengan baik, maka agama itu akan menjaga dirinya. Sebagaimana hadis-hadis Nabi yang lain, ihfadillah yahfadzika. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Maksudnya apa? Jagalah kamu agar tetap berada di agama Allah, maka agama Allah akan menjagamu. Ya kan? Insya Allah. Ini penjagaan luar biasa. Misalkan contoh yang sederhana, misalkan masalah pakaian. Ketika seorang muslimah memakai pakaian yang sempurna, menutup auratnya itu sempurna, tidak mencetak tubuhnya, tidak transparan, ya kan? Kemudian menutup kepala, ya kemudian badan yang sampai ke kaki dengan gamis atau dengan jilbab, gitu ya. Himar itu kerudung, jilbab itu pakaian yang panjang dari atas sampai ke bawah, tidak menjiplak pakaiannya, serat-seratnya ya, tidak transparan, maka tentu ini akan menjaga dirinya dari perbuatan sama orang lain. Dan orang akan sungkan untuk melakukan perbuatan yang tidak senonoh gitu. Dibandingkan dengan orang wanita yang pakaiannya walaupun pakai kerudung tapi dia ketat, mohon maaf ya, ketat misalkan, ini kan tidak boleh. Ini tentu orang juga akan menarik perhatian orang lain. Nah ini juga penjagaan ya, penjagaan bagaimana dia terjaga agamanya dengan Islamnya. Wa annahu yuntafa'u bikulli ma yasduru anhu hayyan wa mayitan. Nah, Masya Allah ya. Bahwa seorang muslim ini akan memberikan manfaat terhadap apa yang bersumber darinya. Baik ketika dia hidup ataupun ketika sudah mati. Seorang muslim itu akan bermanfaat ya dirinya buat orang lain. Baik ketika dia hidup ataupun ketika dia mati. Ketika dia hidup, dia senang berbagi ilmu, senang berbagi apapun itu. Ya, maka ketika dia meninggal, dia akan diingat dengan kebaikan-kebaikannya. Dia akan diingat dengan ilmu-ilmunya. Coba lihat para ulama itu. Mereka membuat kitab. Ya kan, orang ulama yang sudah meninggal, sudah wafat, tapi kitabnya terus hidup. Ilmunya terus kita kaji. Seperti hadis yang kita bahas hari ini. Ini kan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Imam Bukhari yang sudah wafat. Ya, sudah wafat bertahun-tahun yang lalu, tapi namanya sering disebutkan, sering kita doakan. Ya, bahkan hadis-hadis yang ditulis oleh beliau sering kita kaji. Betapa manfaatnya kita rasakan walaupun beliau sudah meninggal. Masya Allah. Ya. Begitupun juga kita. Coba kira-kira apa yang bisa kita berikan kepada umat ini yang ketika kita sudah meninggal itu terus mengalir kepada kita pahalanya. Atau manfaatnya masih bisa dirasakan oleh mereka. Coba pikirkan apa kira-kira.
Yang sederhana misalkan kita mengajarkan ilmu tadi, ya mengajarkan ilmu tajwid, mengajarkan ilmu apa saja yang bermanfaat. Atau mungkin siapa kayak Pak Mas Huri ya, Pak Mas Huri itu siapa ya? Yang menanam pohon itu juga Masya Allah, ya menanam pohon itu. Nah, itu ada hadis yang kita akan kaji tentang pohon ya, kita lewati nanti Insya Allah tentang ini juga tentang pohon ya. Maksudnya hadis yang berkaitan dengan kebaikan bagi orang yang menanam pohon. Ya. Bahwa orang yang menanam pohon itu, ketika pohonnya itu berbuah, lalu dimakan oleh hewan, dimakan oleh manusia, ya, kemudian bahkan dicuri itu pohon buahnya, lalu yang menanam itu ikhlas karena Allah, maka dia akan mendapatkan pahala daripada buah-buahan yang dimakan tadi oleh hewan-hewan tadi. Walaupun pohon ini sudah dijual ke orang lain, sudah diberikan kepada orang lain, ya, karena dia yang menanamnya. Nah, tapi karena dia menanamnya, maka manfaatnya akan didapatkan oleh orang yang menanam pohon. Masya Allah. Ini kan juga manfaat yang berkelanjutan. Nah, jadi istilahnya itu kalau kalau umat terdahulu itu kan usianya panjang-panjangnya, bahkan ribuan tahun usianya. Sahabat Nabi itu sampai ada yang iri, ya Rasulullah kenapa kok umat terdahulu panjang-panjang usianya? Sehingga mereka punya banyak waktu untuk beramal yang banyak. Maka Nabi mengatakan, ya memang umat terdahulu usianya panjang-panjang. Umat Nabi Muhammad usianya pendek-pendek. Tapi umat Nabi Muhammad walaupun pendek-pendek, amalnya itu ketika dia melakukan satu amal, balasannya bukan satu lagi, tapi puluhan kali lipat. Bahkan ada yang ratusan kali lipat. Gitu. Jadi, pilihlah amal-amal ya, yang kita prioritaskan. Amal yang bisa mendatangkan pahala yang terus ngalir. Walaupun kita sudah kalau dalam hadis yang disebutkan itu ada 3 ya. Jadi, la yazalu qadama 'abdin yaumil qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Ya. Atau misalkan hadis yang lain misalkan seseorang itu ketika meninggal dia lalu beramal, maka amal itu akan terus-terusan. Itu yang pertama adalah waladun soleh, ya, anak yang soleh ini ketika dia memiliki anak yang soleh lagi di bawahnya, memiliki keluarga yang soleh lagi, maka dia akan orang tua, mendoakan orang tuanya. Ya. Lalu dengan doa apa? Ya doa apa saja. Yang penting kita mendoakan orang tua itu menjadi investasi, pahala investasi. Yang kedua adalah harta yang atau amal jariah. Ya, jadi kita sedekah, membangun masjid, misalkan, ya, atau berinfak atau berwakaf ke pesantren, gitu ya, atau berwakaf tanah untuk pembangunan tempat pembinaan, misalkan, atau kita berwakaf untuk dakwah, gitu. Itu akan menjadi pahala jariah. Dan yang ketiga adalah al-ilmu yang tafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang betul-betul bermanfaat untuk orang lain. Ya, terutama adalah ilmu agama. Nah, ilmu agama ini cakupannya banyak. Gitu. Jadi hanya harus kita tuh jangan sampai kemudian punya pikiran ketika mau menyampaikan kebaikan agama harus punya titik relasi dulu, enggak juga. Harus jadi ustadz dulu, enggak juga. Ya, karena dalam Islam itu punya tradisi amar ma'ruf nahi munkar. Ya, mengajak kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Kalau kita sudah tahu itu adalah kebaikan, lalu kita sampaikan kebaikan itu kepada orang lain, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala daripada ilmu yang bermanfaat tadi. Ya, ya, apapun itu. Jadi kita pandai-pandai mencari amal yang itu bisa memberi manfaat di kulli ma yasduru anhu hayyan wa mayyitan. Ya, baik ketika kita masih hidup ataupun ketika kita sudah meninggal. Wa kadzalika yustafadu biha fi jami' ahwaliha hatta ba'da qatliha. Begitupun juga pohon, ya, pohon nakhlah ini senantiasa bermanfaat untuk dalam seluruh bagian-bagiannya, walaupun dia sudah terputus, sudah dipotong-potong. Ya, pohon kurma kan begitu ya, batangnya tadi, daunnya, kurmanya mungkin ya, pelepahnya, atau juga mungkin batang besarnya, akarnya, semuanya bermanfaat walaupun itu sudah terpotong-potong. Jadi ini adalah pelajaran yang bermanfaat bagian dari hadis ini bahwa kita
Senantiasa harus menjadi seorang muslim seperti layaknya pohon kurma. Nah, hadis ini sebenarnya selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ya. Ibrahim ayat 24 sampai 25. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa faru'uha fis sama. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Ya. Jadi tidakkah kamu perhatikan alam tara kaifa daraballahu masalan? Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan? Ya, apa yang Allah umpamakan kalimatan thayyibatan, kalimat yang baik. Para mufassir menyebutkan yang dimaksud dengan kalimatan thayyibatan itu adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya kalimatan thayyibatan itu adalah Islam itu sendiri. Ya. Jadi Allah mengibaratkan Islam itu seperti apakah syajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik. Nah, Ibnu Hajar mengatakan bahwa Imam Bukhari mentafsirkan ayat atau kalimat syajaratin thayyibatin itu adalah dengan pohon kurma, nakhlah sama. Hadis ini yang menjadi menjelaskan ayat ini. Aslu hasabitun, bahwa pohon kurma itu aslu hasabitun, akarnya itu kuat menancap, wa faru'uha fis sama, dan batangnya itu sampai menjulang ke langit. Jadi akarnya kuat menancap ke bumi, kemudian batangnya atau cabangnya menjulang ke langit. Ya, tu'ti ukulaha kulahinin bi'irbiha, dan dia pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim. Jadi tidak ada musimnya. Setiap musim itu kurma itu terus-terusan berbuah. Jadi tidak ada musim seperti pohon durian, kan durian ada musimnya ya, atau pohon rambutan ada musimnya. Ini setiap musim itu bisa berbuah. Ya, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Wa yadribullahu al-amsala, dan Allah memberi perumpamaan, ya, perumpamaan bagi orang-orang linnasi la'allahum yatadzakkarun, agar kita semua bisa ingat. Ya, dengan perumpamaan seperti ini kita ingat bahwa kita itu seorang muslim itu seperti pohon kurma yang kuat akarnya dan batangnya menjulang ke atas. Menjulang ke atas maksudnya adalah dia bisa memberikan manfaat yang banyak kepada orang. Ya, dan dia kuat. Ya, pohonnya kuat, tidak gampang goyah. Akidahnya kuat, syariatnya bisa memberi manfaat buat orang lain. Nah, itulah agama Islam. Ya, maka ada sebuah kaidah yang mengatakan haitsuma yakunu syar'u takunu maslahah. Di mana ada syariat, maka di situ ada kemaslahatan. Bukan dibalik, ya. Kaidahnya bukan dibalik, bukan maslahat dulu baru syariat. Karena kalau maslahat dulu ini bahaya, seolah-olah maslahat itu adalah akal manusia. Jadi kalau orang itu bilang ini maslahat, oh ini pasti ada syariat. Tapi kalau tidak ada maslahat, tidak ada maslahat. Bukan begitu. Tapi ketika syariat itu ada, haitsuma yakunu syar'u, ketika ada syariat, ketika kita mengamalkan syariat Islam, maka takunu masalah, maka akan ada kemaslahatan di situ. Gitu. Jadi masalah yang tunduk kepada syariat, bukan syariat yang tunduk kepada kemaslahatan. Karena kalau syariat tunduk kepada kemaslahatan orang satu dan orang lain kan beda-beda. Bisa jadi menurut A ini maslahat, untuk orang lain juga itu tidak maslahat. Tapi kalau diserahkan kepada syariat, kepada Islam maslahatnya, maka apapun itu pasti maslahat. Nah, maksudnya adalah setiap ajaran agama Islam itu mengandung maslahat. Baik dalam urusan bangun tidur sampai tidur kembali. Baik urusan personal, keluarga, masyarakat, bahkan negara. Ketika syariat itu diterapkan, maka kemaslahatan akan wujud. Nah, disitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, ya, seandainya satu kaum itu beriman, ya, dan beramal soleh, ya, la fatahna alaihim, maka kami akan bukakan bagi mereka barakatin minas sama'i wa keberkahan dari atas langit dan dari bumi. Gitu. Jadi ketika Allah, ya, menyatakan kalimat itu bahwa seandainya satu kaum itu beriman, amanau wattaqau, dan bertakwa,
ya la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard, ya, maka kami akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Ini kan kemaslahatan. Apa syaratnya agar kita bisa mendapatkan keberkahan dari langit dan bumi? Tadi amanau wattaqau, beriman, ini adalah masalah akidah, keyakinan, keimanan, sabit tadi pohonnya. Wattaqau ini adalah ketaatan, ketakwaan terhadap syariat. Berarti syariat di sini. Tidak amanu, wattaqau, keimanan, akidah, dan syariat. Nah, jadi kalau akidahnya itu diterapkan, kuat, syariatnya juga diamalkan, satu kaum itu mengamalkan syariat Islam secara kafah, maka apa? La fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Maka kami akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Nah, jadi kalau kita berharap saat ini ya negeri ini menjadi berkah, ya selama tidak menerapkan syariat, ya tidak akan ada keberkahan itu. Keberkahan itu akan ada pada diri personal saja, karena mungkin orangnya yang berusaha menerapkan syariat. Keberkahan itu akan ada pada diri kita. Jadi kalau kita menerapkan syariat pada diri kita saja, insya Allah keberkahan akan muncul, akan diberikan Allah buat kita. Kalau kita mengamalkan syariat untuk keluarga kita, maka insya Allah keberkahan itu akan muncul untuk keluarga kita. Nah, jika syariat itu diterapkan oleh sebuah negara, maka keberkahan itu akan turun untuk negara itu. Kalau jika seluruh dunia ini mengamalkan syariat, maka keberkahan itu akan diberikan Allah kepada seluruh dunia ini. Dan itu pasti akan terjadi karena janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dulu kalau kita lihat sejarah, Islam itu diterapkan baru 2/3 dunia saja, belum seluruhnya. Tapi hadis Nabi SAW menyatakan suatu saat nanti Islam akan datang ke hampir ke seluruh pintu-pintu rumah di muka bumi ini. Berarti seluruh penjuru bumi akan merasakan Islam itu sendiri. Nah, itu setelah saatnya keberkahan itu menyebar, menyelimuti bumi ini. Dan itulah ujian kita, ya, ujian kita sebagai seorang Muslim, bagaimana kita bisa komitmen, istiqomah untuk berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ma yursyidu ilal hadis, apa yang kita bisa ambil dari hadis ini? Yang pertama adalah hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ta'limi ummatihi, ya, bagaimana ambisi atau keinginan kuat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajari umatnya. Nabi itu kuat sekali untuk mengajari umatnya dengan kebaikan. Yang kedua, al-mu'minu da'imun an-naf'u fi jamil ahwal. Bahwa seorang mukmin itu selamanya akan menjadi orang yang bermanfaat bagi seluruh keadaan, bagi seluruh kondisi. Maka seorang mukmin itu harus menjadi orang yang bermanfaat dalam seluruh keadaan. Yang ketiga, darbul amsali di ziyadatil ifham, ya. Memberikan contoh itu untuk menambah pemahaman. Taswirul ma'ani, dan menggambarkan makna-makna yang diinginkan. Litarsakha fil adhan, dan menjernihkan fil adhan, apa yang ada di benak-benak orang yang mempelajari hadis ini. Yang keempat adalah tauqirus shaghir lil kabir wa ihtiramihi min aqqa ta'alim al-islami, ya. Bagaimana seorang yang kecil itu menghormati yang lebih besar sebagai ihtiram, penghormatan, ya, pada orang-orang yang lebih tinggi dari sisi masa belajarnya kepada Rasulullah. Makanya Abdullah bin Umar, walaupun dia tahu jawabannya, tidak kemudian sompral mengatakan saya tahu jawabannya, tidak. Tapi Abdullah bin Umar lebih memilih untuk diam, menunggu apa yang dijelaskan Rasulullah SAW, karena para sahabat Nabi tidak ada satupun yang bisa menceritakannya atau menjawab pertanyaan Rasulullah SAW. Ini adalah adab dalam belajar. Kemudian yang kelima, imtihanul alim adhanat talabah, ya. Imtihan itu latihan. Latihan seorang guru, seorang alim itu bisa menguatkan benak seorang santri atau murid. Bima yakhfa ma'a bayanihi lahum illam yafhamuh, dengan apa yang dikhawatirkan dengan penjelasan ini, ya, mereka tidak memahaminya. Jadi dengan kalimat bertanya itu, teknik tanya jawab dengan murid itu salah satu cara untuk bisa mengejar pemahaman murid. Nah, jadi murid itu harus ditanya, paham dengan kalimat-kalimat tadi, tahu nggak kalian, seperti itu, ya. Yang keenam, istihbabul haya'i malam yu'addi ila tafwiti maslahah, ya. Kehidupan yang baik itu, ya, sunnah, ya, sunnah istihbab itu sunnah, al haya malu, ya.
selama tidak menimbulkan kepada kerusakan kemaslahatan. Jadi malu itu boleh selama malu itu tidak membawa kepada terlewatnya kebaikan. Nah, tafwiti masalah. Jadi kalau malu itu menyebabkan terlewatnya kebaikan, maka itu tidak boleh. Jadi kalau malu itu tidak melewatkan kebaikan, maka boleh malu. Ya. Kadang ada juga malu yang membawa kepada terlewatnya kemaslahatan. Misalkan malu bertanya ketika nyasar, misalkan gengsi, ya, nah, itu justru malah membawa kepada kemafsadatan, bukan kemaslahatan. Ya, masalahnya malah hilang nanti. Masalahnya apa? Masalahnya nyampe ke tujuan. Gara-gara kita malu bertanya, ya malu nanya, mengandalkan Gmail misalkan, nah malah kita nyasar. Tahu sendiri ya, Gmail itu kadang-kadang menyesatkan gitu. Kalau kita terlalu berpaku kepada Gmail, apalagi jalur jalur kampung, jalur yang mungkin itu kadang-kadang jalan itu mungkin waktu dulu itu terbuka, tapi sekarang ditutup misalkan. Nah, kalau kita ngambilin Gmail kan repot juga. Nah, jadi malu itu disunahkan selama tidak menyebabkan terlewatnya kemaslahatan. Itu boleh. Dan itu kajian kita pada sore ini, Masya Allah, ya walaupun hadisnya singkat, Insya Allah ini memberikan kebaikan untuk kita semua. Kesimpulannya adalah, jadilah seorang muslim seperti pohon kurma, di mana akarnya kuat, keyakinannya kuat, kemudian kita bisa memberi manfaat untuk orang lain sebanyak-banyaknya. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazakumullah khair. Silakan, mungkin jika ada yang ditanyakan bisa langsung di grup ya. Nah, sebentar lagi kita akan masuk waktu asar. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Barakallahu fikum atas penjelasan daripada kesempatan siang hari ini. Insyaallah jadi kita harus manfaat seperti pohon kurma, dan pohon kurma itu sendiri macam-macam Ustaz gitu ya. Berarti kita juga dengan berbagai macam latar ilmu dan juga pemahaman Islam yang berbagai macam juga masih tetap bisa memberikan manfaat seperti dengan seperti halnya pohon kurma dengan cara yang bisa kita lakukan seminimal mungkin. Demikian, jazakumullah khairan katsiran, barakallahu fikum atas kehadiran kami dan perhatian Ustaz di kajian siang hari ini. Insya Allah kita ada pertanyaan, silakan langsung saja ditanyakan di grup kajian pekanan. Insya Allah kita akan terbuka untuk menjawab jika ada waktu dan bisa dijawab. Terima kasih. Mari kita tutup kajian pada sore hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin dan membaca doa kafaratul majelis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan. Salah khair Ustaz Melani. Nah, iya, Kum. Kayfa hal?